Aku dulu langsung. Loh, kemarin sebelum saya berangkat tuh rasanya saya deg-degan kayak Nah, mau maju iya pertama. pasti. Nah, mumpung kita nih, saudaraku semua perhatikan, masya Allah, dengan Pak Aris dengan Ibu Evi, kami persis di samping Masjidil Haram, terlihat seperti ini. Alhamdulillah, langsung ke pintu nomor 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan langsung dari kota Makkah Al-Mukarramah. Semua saudara kami dimanapun berada, kami doakan semoga semua sehat insyaallah, dan kami doakan semoga nanti sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Munawwarah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita mungkin lebih santai karena ini saya akan menuju ke area Masjidil Haram. Nanti mungkin kita lihat bagaimana suasana terkini di Masjidil Haram sesudah beberapa hari dibuka pelaksanaan ibadah umroh secara bertahap. Sekalian saya akan berjumpa dengan salah satu saudara kita yang berasal dari Indonesia juga. Sebenarnya kami sebelumnya juga belum pernah ketemu ya, belum pernah berjumpa. Kenalnya itu dari YouTube karena beliau alhamdulillah sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Jadi betapa sangat bahagia tentunya bagi siapa yang sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Nah, kebetulan beliau sempat menonton video yang kami upload di hari pertama dibuka pelaksanaan ibadah umroh, dan beliau melihat bagaimana suasana Masjidil Haram dan bagaimana perjalanan umrohnya dari titik kumpul menuju Masjidil Haramnya. Jadi beliau perhatikan di situ karena beliau juga ingin tahu nanti prosedur dan mekanisme bagaimana nanti perjalanan ibadah umroh yang beliau sudah daftar dan diterima alhamdulillah. Nah, dari situlah beliau komen ingin bertanya-tanya tentang perjalanan ibadah umroh yang baru dibuka. Akhirnya kami ada kontak dan seterusnya ada perbincangan-perbincangan kami yang alhamdulillah sekarang beliau sudah di kota Makkah. Sebenarnya beliau itu tidak ada di kota Makkah ya, tinggalnya bukan di kota Makkah. Saya ingat di daerah Dammam namanya. Dari Dammam sana masih naik pesawat ke Jeddah, kemudian dari Jeddah menuju ke kota Makkah ini, dan seterusnya beliau melaksanakan ibadah umrah. Jadi silaturahim kami awal-awalnya memang hanya dari YouTube. Mudah-mudahan juga nanti untuk saudara-saudara kami yang akan datang ke kota Makkah atau Madinah, kalau nanti misalnya ingin bersilaturahim dengan kami, silakan. Kalaupun mungkin hanya berbincang-bincang atau ya sekedar ingin bersilaturahim, silakan insyaallah. Jika nanti Allah takdirkan, memungkinkan, insyaallah kita nanti bisa bersilaturahim. Nah, ini saya akan menuju ke hotel beliau karena beliau itu tinggalnya di hotel yang sangat-sangat dekat dengan Masjidil Haram. Ibaratnya kalau kita keluar dari hotel itu langsung halaman Masjidil Haram. Namanya di Hotel Darut Tauhid Intercontinental. Itu sangat-sangat dekat dengan Masjidil Haram. Jadi beliau tinggal di sana, namanya Pak Aris, saya ingat, yang warga Indonesia tinggal di Saudi Arabia di daerah Dammam di sana. Tapi alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk umrah, beliau sudah selesai. Nah, ini saya akan menuju ke hotel beliau di sana untuk bersilaturahim karena sudah janjian sebelumnya, sambil melihat bagaimana suasana terkini Masjidil Haram. Nah, ini sekarang sudah mendekati Masjidil Haram. Masya Allah, itu terlihat Masjidil Haramnya. Sebelah kiri itu bangunan baru, di hadapan itu sekarang sudah mulai dibuka karena sekarang para jemaah-jemaah umroh yang sudah mendaftar secara online tentu sekarang mereka akan melaksanakan umroh di hadapan kita di sana itu. Itu hotelnya. Masya Allah, saya akan menuju ke situ. Seperti ini jalan-jalannya ke arah Mispalah sana. Nanti Masjidil Haram di hadapan itu ya. Nah, jadi saudara kami yang tinggal di Saudi ini juga, yang sekarang diberikan kesempatan umroh, tinggalnya di hotel Darut Tauhid ini. Saya akan masuk insya Allah. Assalamualaikum. Ini saya berada di lobinya. Assalamualaikum. Jadi kalau kita melihat dari sini,
Kalau misalnya jemaahnya turun itu dari eskalatornya ini atas langsung menuju ke Masjidil Haram. Nih, hanya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5 langkah lah, langsung sampai ke halaman Masjidil Haram seperti itu. Nah, langsung ke pintu nomor 7, 9 lurus. Masya Allah, alhamdulillah. Suasana di restorannya ini ya. Assalamualaikum. Gimana Kang, sehat ya? Dari Indonesia kan? Iya betul. Ismail Mamat. Masya Allah, berarti benar-benar nama orang Sunda ini. Betul sekali, dari Sunda Mas ya. Di mana Indonesia? Dari Bandung. Bandung, kumaha? Damang, kumaha? Alhamdulillah. 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 Di sini udah lama kerja di sini? Tahun 9 bulan. Setahun ya? 2 tahun lah insya Allah ya. Alhamdulillah. Di banyak orang Indonesia yang kerja di sini. Banyak Mas, ada sekitar 50-70-an. 50 duluan. Tapi kesini semakin berkurang. Kita sambil ngelihat menu-menu. Di sini basically kayak section untuk Arab Mas. Untuk Arab. Arab, ada juga bagian omelet di sebelah sana. Dan juga roti-roti kayak croissant, toast, pancake, bakso juga ada di sebelah sini. Iya ya. Ada juga cinnamon roll. Ini yang paling enak banget di sini nih. Paling enak ya? Paling enak ya. Masya Allah. Bisa order juga pancake, waffle, dan juga ada omelet station. Ada falafel. Kentang ya. Ini spring roll. Oke. Sayuran. Sayuran betul. Ya. Sama sosis. Sosis. Ya. Oke. Masya Allah. Menunya sih masih simple Mas, Masih karena simple. belum banyak. normal gitu. Ya, belum normal juga ya. Sama temunya kan baru sedikit. Iya ya. Misalnya kalau udah banyak temunya nanti diperbanyak Menu lagi makanan menunya. semakin banyak lagi ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Kaifa hal? Kuis? Futur. Naam. ايش اسمه هذا؟ مش كبير ها؟ كان مش صغير يعني لكن كبير مش Oke, ini yang untuk menu sarapan paginya nih. Masya Allah. Al-fawakih yani soh. Nah, ada seperti biasalah karena ini mungkin masih pagi. Jadi seperti ini ada buah pisang maus, yani Indonesia ada pisang. Ada anggur inap. Aywa, sah. Ada buah-buahnya seperti itulah. Oke. Jus. Oke, ada jusnya juga. Ini cornflakes, yes. Oke. Choco flakes. Yes. Masjidil Haram seperti ini. Bisa kita lihat aktivitas terlihat di sana para jemaah-jemaah umroh yang mereka sudah bermikot ataupun berniat di Masjid Tanim biasanya, mikot-mikot terdekat dengan Masjidil Haram. Nah, bisa kita perhatikan pintu nomor 79. Ini para jemaah-jemaah yang sudah datang seterusnya menuju ke pelataran tawaf untuk menyelesaikan rukun-rukun umroh. Ini halaman Masjidil Haramnya. Karena Masjidil Haram ini selalu dibersihkan, itu terlihat para petugas-petugas kebersihan Masjidil Haram. Aktivitas mereka memang 10 kali sehari itu dibersihkan Masjidil Haram. Nah, bagi saudara kami yang sudah pernah umroh, mungkin ingat bagaimana Hotel Hilton di sana itu. Ada Hotel Zamzam atau Zamzam, di bawahnya jalan yang menuju ke Mispalah masih ditutup tentunya karena aksesnya sekarang masih terbatas. Hanya orang Saudi dan warga asing yang tinggal di Saudi yang bisa untuk melaksanakan umrah. Masya Allah. Di hotel ini sekarang hanya sekitar 30 orang ya. Tamunya hanya sekitar 30 orang, jadi belum terlalu dibuka semuanya. Masya Allah. Sambil terlihat di sana itu. Ini semua restoran. Alhamdulillah, ini saya sudah sampai di Hotel Darut Tauhid. Masya Allah, alhamdulillah ini sudah berjumpa dengan saudara kami yang tadi sudah kami ceritakan sekilas. Beliau tinggal di mana tadi Pak? Di Abqaiq. Abqaiq Ya, itu ya. Jadi bagian provinsi timur Saudi Arabia. Timur Saudi Arabia. Masya Allah. Sama dengan ibu, Bu ya. Alhamdulillah. Semua insya Allah
silaturahim kita terus berjalan Pak ya. Walaupun mungkin kita hanya kenal awalnya dari YouTube, dari internet, mudah-mudahan insya Allah jadi persaudaraan. Amin ya rabbal alamin. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Ya Pak, saya mau tanya, kalau Bapak tadi di Indonesianya di mana? Saya tinggal di Depok ya. Depok Jawa ya? Barat, ya. Baik. Kebetulan saya sudah tinggal di Saudi 13 tahun dari 2007. 13 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah. Sama dengan Ibu, Bu ya? Iya. 13 tahun. 13 tahun. Alhamdulillah. Kalau saya tidak salah kemarin Bapak Pak Aris Pak ya? Iya, betul. Pak Aris. Aris apa Pak? Nama panjangnya? Rizkiawan. Kalau dengan Ibu? Ibu Evi. Ibu Evi. Ibu Evi. Iya. Sering saya dengar itu nama-namanya Evi banyak. Ada penyanyi top Evi Tamala. Evi Tamala ya. Kembarannya berarti. Kalau kembarannya berarti Ibu harus Eva. Eva. Itu kan Evi. Iya Pak, tadi saya bercerita sekilas tentang perjalanan ibadah umroh. Kalau sebelumnya saya yakin kita kapan saja umroh itu bisa ya. Alhamdulillah. Kalau kita yang tinggal, apalagi kalau tinggalnya di Makkah, kalaupun mungkin di provinsi lain tinggalnya, tetap lebih mudah insya Allah datang umroh. Jadi Bapak tadi malam umrohnya dimulai jam berapa Pak? Kebetulan secara schedule ya, kita dapat yang pukul 00 sampai 03 subuh gitu Ya, ya. berarti 3 jam ya? Iya, 3 jam. Tapi kami sudah siap mulai 10.30 malam. Masya Allah. Lalu saya coba masuk ke gate King Fahad, King ya, Fahad, yang dekat ya. dengan hotel kami. Alhamdulillah askaranya mengizinkan, sehingga kami langsung aja tawaf dan sa'i. Alhamdulillah kurang dari 2 jam kita sudah selesai. Masya Allah. Satu perasaan yang bagaimana gitu, karena kita sudah tertahan selama 7 bulan pandemi, betul. kita dapat melaksanakan kembali. Alhamdulillah perasaannya sangat senang. Nah, ketika Bapak pelaksanaan tawaf dan sa'inya, Ya. kalau biasanya kan ketika tawaf itu jemaah sangat banyak berdesakan, sudah biasa. Nah, yang Bapak lihat pas tadi malam sistem yang diberlakukan di pelataran tawaf bagaimana, termasuk juga mungkin di sa'inya? Alhamdulillah ya, pengaturan dari government Saudi ini sangat baik ya, rapi dan tertata gitu ya. Sangat rapi Mungkin ya. kalau dulu yang secara reguler kesabaran kita diuji. Karena saking banyaknya jemaah ya. Kali ini agak spesial karena pengaturannya memang sudah diatur waktunya, dan ada beberapa koordinator yang membawa kita ke tepat di tengah-tengah Ka'bah. Alhamdulillah tadi malam itu mungkin kita bisa hitung dengan jari, mungkin ada antara 50 dan 60 jemaah saja. Hanya sekitar Iya. 50-an? Iya, betul. Masya Allah. Jadi sangat Subhanallah, berarti lebih khusyuk ya pelaksanaan kita tawafnya, alhamdulillah lebih nyaman. Jalan, cuman mungkin kesabaran kita tidak diuji. Tidak diuji. Kalau dulu keinjak kaki ya. Keinjak kaki mau marah. Sekarang Masya Allah, Allah memberikan kemudahan di balik Iya, betul. pandemi ini. Masya Allah, Masya Allah. Sekelilingnya semua rumah gunung bukit batu seperti yang di sana ada Istana Raja sekarang, itu dulu bukit tempat Nabi Ibrahim menyeru agar kita datang. Ya, ya. Wahai manusia, innallaha qad bana baitan fil ardi fahajju. Itu dia berdiri atas sana itu. Kalau kita bayangkan waktu itu dia sendiri, kita belum tahu di mana kan, tapi dia udah panggil. Oh, bukit yang untuk kalau ada pengumuman apa-apa itu di situ. Jabal Abi Kubais namanya. Dia panggil, wahai manusia, Allah sudah membangun di bumi ini, Ka'bah itu maksudnya, tempat ibadah, datanglah kalian berhaji. Itu yang dia ucapin sama dia. Nah, jadi dibahas para ulama, siapa yang sudah ngedengar itu, itulah yang sampai ke sini. Seperti kita yang sekarang. Alhamdulillah. Bahkan Jadi udah langsung. benar, kemarin sebelum saya berangkat tuh perasaannya saya dekat kayak Nah, mau iya pertama. pasti. Karena keistimewaan Ka'bah ini, kita menatapnya itu pun menjadi pahala gitu. Betul. Kalau ngelihat orang belum tentu dapat pahalanya kan. Pertama kali saya 2005 sini, pertama kali pas menjaga. Coba menangis. Iya, pasti nangis. Iya. Tadi tuh nggak percaya waktu pembimbing haji bilang, coba deh nanti ibu kalau ngeliat Ka'bah mesti nangis. Ya, walaupun beberapa kali. Iya. Itu beda rasanya melihat Ka'bah ini. Pertama kali maksudnya nggak percaya, kok bisa ya sampai ke sini gitu kan.
bersyukur banget lah. Di pelataran tawafnya biasanya kan Pak kita juga ada zam-zam selalu ada ya di galon-galon. Tadi malam gimana? Zam-zam. Oke, semua spot untuk air zam-zam itu dimatikan. Matikan ya. Ya. Karena memang sudah dikasih tahu dengan koordinatornya, saya bilang, is there any moya? Nah. Mafi moya. Mafi moya. Zam-zam. Oke. Ah. Bagaimana saya dapat zam-zam? Di sana ada di situ. Oke. Setelah saya tawaf selesai, ketika sholat untuk di Hijr Ismail itu ada makam Ibrahim. Dia ada petugas yang bawa jinjingan itu dengan botol zam-zam. Jadi kita dibagikan di situ. Kita bisa nambah juga di situ. Jadi sebenarnya zam-zamnya mungkin lebih steril karena di dalam botol. Ya. Di dalam botol. Mungkin kalau mau pun kita bisa ambil beberapa tuh dibawa pulang, misal atau dibawa buat minum di luar gitu. Jadi zam-zamnya dalam bentuk lain, tidak diambil langsung dari keran, tapi sudah dalam bentuk botol. Botol-botolan gitu ya? Mungkin 200 mili ya. Boleh bebas ya. Kita minta lagi, kita minum, kita buang, kita minta lagi, dia dengan senang hati. Iya. Saya Petugas, udah rindu banget saya dengan Ka'bah ini. Mudah-mudahan besok insya Allah jadi. Makanya Pak penasaran banget saya nanya, apalagi kan Bapak dengan Ibu yang mewakili orang Indonesia gitu loh. Kalau orang Indonesia kan selama ini kapan umroh gitu. Alhamdulillah di sini Bapak dengan Ibu alhamdulillah tadi malam sudah bisa umroh mewakili rakyat Indonesia kan, bisa mungkin menceritakan rasa gimana jumpa dengan Ka'bah, gimana dengan tempat Safa Marwahnya, alhamdulillah. Insya Allah. Jadi perasaannya nggak bisa digambarkan. Ya. Jadi perasaan yang dulu sedih karena melihat situasi di Mekah seperti ini, akhirnya alhamdulillah dibuka kembali, dan terima kasih juga ini government Saudi ya, benar-benar dengan strateginya, dia mengatur bagaimana pelaksananya lancar tanpa menimbulkan juga efek yang negatif terhadap corona ini. Ya. Dan alhamdulillah saya melihatnya bagus ininya, sistematis. Ya. Bapak saat itu langsung daftar atau gimana? Enggak, saya hari kedua atau hari ketiga ya. Iya. Hari kedua saya daftar. Saya coba, memang banyak kendala karena saya tidak tahu itu ada tawakalna. Ya, pertama harus dari Marna itu ya. Begitu saya lihat, kamu harus buat tawakalna. Betul. Nah, di sini sistem online juga bagus karena mereka nge-link gitu ya. Betul. Nyambung jadinya ya. Data kita Marna itu kan untuk proses haji dan umrohnya. Tapi tawakalna adalah proses untuk identifikasi apakah seseorang itu terjangkit COVID atau tidak gitu loh. Betul. Begitu di link itu mereka menerima dan harus link juga dengan ikamah kita. Betul. Jadi semua link jadi satu. Alhamdulillah saya bisa register. Iya. Tanpa ada kendala gitu. Oke. Ya. Termasuk masih awal sih ini kan sudah masuk ke 3 ya? 4. Hari keempat kan? 4. Iya, masih awal itu Pak. Iya. Baru hitungan jari saya lihat orang-orang Indonesia juga yang udah bisa umroh. Iya, saya lihat di liputannya siapa itu, ada orang Indonesia, Pak Ridwan mungkin ya, yang orang dari Indonesia. Iya itu. Yang pertama saya videoin, mereka 3 orang itu. 3 orang ya. Makanya saya bilang mereka sampai bertiga loh orang Indonesia yang baru kelihatan. Iya. Sebelumnya nggak ada saja Pak. Saya udah kesini juga kan dulu untuk melihat orang Pakistan, orang paling banyak Arab lah, Saudi asli kan. Masya Allah ada. Iya. Jadi, keinginan itu menggebu-gebu itu. Pasti. Mungkin juga mereka ambil di weekend, tapi weekend itu kan peminatnya banyak, jadi susah dapetnya. Kita juga kemarin pilih. Kebetulan Bapak lagi cuti, jadi bisa ambil weekday. Saya ambil weekday. Kalau nggak cuti juga pasti ambilnya weekday. Iya betul itu. Pas banget harusnya Jumatan sekalian ya. Iya, Pak jadi mau ambil weekend penuh teman saya aja baru dapat November. Jadi di sana Pak, di Khoibar namanya? Di Al-Khobar. Saya juga belum pernah. Masih 2 jam lagi, sejam lagi ya. Di sana orang kita Indonesia banyak. Ada? Banyak juga ya? Di tempat kerja saya mungkin 150 orang.
50 orang jadi. Lumayan berarti itu. Oh, Damam tahu nggak Damam? Taman tahu Nah, Damam. itu memang dekat tetanggaan sama Pembaru. Iya, makanya kemarin yang pas kita Pak di album pertama, saya ingatnya Damam itu. Iya. Ya, saya berangkat dari Damam. Jadi Pak, kalau boleh tahu di sana di bidang apa kerjanya? Saya Apa kebetulan minyak? dapat rezeki kerja di salah satu perusahaan minyak. Perusahaan minyak? Ya, Saudi Arabia. Masya Allah. Saudi Arabia ya. Alhamdulillah dapat kesempatan. Iya, semoga berkah insya Allah. 2007 saat itu saya gabung. Dari 2007 ya? Ya, saat itu saya ditempatkan di daerah namanya Udalia. Lebih remote area lagi. Lebih Pak. remote area Nggak itu ada di apa-apa. tengah-tengah gurun. Cuman memang Allah. di tengah gurun. Tapi fasilitas Memang lengkap ya. Dia ada camp ya, sekolah. semua sekolah ada. Kolam renang semuanya. Oh. Tapi jauh dari mana-mana gitu. Iya lah, di gurun sana. Iya. Cuman karena minyak di sana kan? Iya, gas. Nah itu saya penasaran Pak. Ya. Di minyak itu sebenarnya mereka dari laut atau dari apa namanya pertengahan padang pasir atau gimana sih? Oke, Itu. jadi ya intinya gini, bahwa Ah. minyak itu terjadi kan dari fitoplankton gitu ya, yang sudah membusuk jutaan tahun. Oh, gitu. Ya. Mungkin daerah gurun itu jutaan tahun lalu adalah daerah sedimen pengendapan minyak. Mungkin juga daerah laut seperti itu. Iya. Dan satu ketika dia naik ke atas dan fitoplanktonnya sudah menjadi hidrokarbon atau minyak atau Iya. gas gitu. Oke. Jadi seperti itu. Pak Sibuan, saya mau ngasih sesuatu. Waduh, jangan repot-repot Pak. Oh enggak, Masya ini Allah. ada kaos. Kebetulan saya bawa dari Jakarta. Subhanallah. Ada kaos, ada. Saya sengaja kasih ini safety-nya dari hotel nih. Iya. Untuk kenang-kenangan aja. Kenang-kenangan, Masya Terus Allah. ada sedikit ini dulu dari tempat kerja saya dapat sedikit inilah. Masya Allah. Terima kasih banyak ini Pak. Ya. Semoga menjadi berkah semua Pak. Insya Allah Bapak terus sehat, dapat terus rezeki Insya Allah. Sama-sama juga. Nah ini terima kasih, Masya Allah persaudaraan kami walaupun awalnya hanya kenal dari internet, alhamdulillah beliau langsung sangat baik, welcome ke kami di sini, alhamdulillah dapat hadiah langsung nih. Mudah-mudahan jadi doa terus Pak, Insya Allah. Amin. Karena saya lihat juga usaha Pak Hasibuan itu bagian daripada syiar juga. Amin, Insya Allah mudah-mudahan Pak. Kita doakan Pak ya. Jadi Pak semua di sana dengan keluarga atau hanya Iya. bersama Ibu? Enggak, kita berkeluarga gitu ya. Semua Semua keluarga, hanya online. Kalau Januari berapa? di Indonesia keluarga masih ada, Keluarga masih ada. orang tua atau masih ada. mungkin, Ya, jadi orang tua tinggal di rumah saya di sana, Depok ya. di Depok ya. Mungkin saudara juga ada, kakak, adik. Masih ada, alhamdulillah. Masih sering komunikasi lah Pak ya? Sering kita WhatsApp tiap hari dah. Iya, mana tahu mereka Betul. nonton video saya ini Pak. Oh, Mungkin ada yang Bapak sampaikan nggak apa-apa Pak? iya. Mumpung kita, nih saudaraku semua perhatikan, Masya Allah. Dengan Pak Aris, dengan Ibu Evi, kami persis di samping Masjidil Haram, terlihat seperti ini, alhamdulillah. Langsung ke pintu nomor 79. Tentu di sini kami doakan untuk semua saudara kami di Indonesia dimanapun berada. Semoga semua insya Allah bisa sampai ke Masjidil Haram, melaksanakan ibadah di sini dan juga insya Allah puncaknya bisa nanti melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Nah ini Pak, mungkin Pak Aris atau Ibu Evi kan di Indonesia ada saudara Bapak, ada mungkin kaum kerabat di sana, ada mungkin yang ingin disampaikan, mana tahu mereka menonton video saya ini, video kita ini. Mungkin ada yang disampaikan, silahkan Pak. Ya, alhamdulillah. Dari samping Masjidil Haram. Setelah dibukanya kembali aktivitas umroh, Alhamdulillah. bersyukur pada Allah, juga salawat Muhammad SAW kita. Oke, dan mudah-mudahan para pemirsa juga diberikan kesempatan mengunjungi Baitullah. Allah ya. Amin ya di rabbal alamin. Makkah maupun di Madinah ya. Iya. Dan insya Allah kami doakanlah diberikan kemudahan untuk Amin. segenap saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Apa ada pesan khusus ke keluarga di sana? Ya
mudah-mudahan semua sehat lah, dijauhi dari pandemi ini, karena pandemi ini adalah cobaan dari Allah. Betul. Kita kembalikan juga kepada Allah. Mudah-mudahan semua, tidak hanya family, saudara, juga seluruh masyarakat Indonesia dan sekitarnya diberikan kemudahan dan terbebas dari pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin Ibu Sama aja ya Bapak. sama aja ya. Iya, yang jelas Samin. Nah, kita doakan mudah-mudahan semua insyaallah semua saudara kita di Indonesia sehat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini di lantai satunya nih, Pak ya. Nah, seperti ini yang masih ada sealnya itu berarti belum kosong ya. terbuka ya. Oke. Sedang nggak ada sealnya. Betul. Karena memang dia ada sanitasi. Sangat-sangat nyaman di sini, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Alhamdulillah. juga belum Iya betul. masih ada sealnya. Ya. Ini Belum terpakai juga ya, berarti itu ini. Ada juga ternyata di sini masjidnya, Pak ya. Iya. Kalau kita lihat dulu. Oh iya. Iya, pas banget ini memang buat. Oh nggak bisa Oh, buka. nggak bisa ya? Oke. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Yang penting lengkapnya hotel ini, termasuk masjidnya ada kan? Masjid laki-laki. Masjid laki-laki ya, Mungkin men prayer. Oh iya betul, musola nisa. Sini tempat sholat wanita. Oke, siap. Saya juga terima kasih atas Bapak waktunya, sudah meluangkan waktu, bisa kita bersilaturahim. Insyaallah berjumpa lagi nanti Pak. sama juga. Semoga Bapak sehat terus insyaallah dengan keluarga semua. Bisa lagi nanti insyaallah datang ke Kota Makkah, Masjidil Haram. Walaupun saya ada sesuatu yang mungkin bisa, yaitu yang Ibu tadi bilang, boleh. anak-anak mau. Ya. Insyaallah nanti kita komunikasi terus. Silaturahim berjalan insyaallah. Ya. Insyaallah Pak. Sekali lagi kita salamannya seperti ini Pak. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi Ya. Oke. Oke, alhamdulillah demikian tadi suasana terkini di Masjidil Haram, dan juga tadi pertemuan saya dengan Pak Aris dan juga Ibu Evi, yang mana beliau juga tinggal di Saudi Arabia, bekerja di Saudi Arabia. Sekalipun kami hanya dipertemukan dari internet, tapi alhamdulillah bisa menjalin silaturahim, alhamdulillah. Oke, sekarang saya akan pulang kembali ke rumah dan masih melewati tentu perhotelan-perhotelan para jemaah, dan ini sekarang tepatnya berada di wilayah Jarwal. Nah, ini termasuk hotel jemaah haji Indonesia kita juga dulunya. Ada hotel Jarwal Taisir di sini ada, kemudian di hadapan yang besar ini namanya Hotel Kiswah. Ya, Hotel Kiswah itu. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesilapan, mohon maaf. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.